Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada malam hari ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Dutch Scraper, khususnya menu watermark. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya kegunaan dari watermark ini. Jadi seperti ini, untuk saat ini kalau kita mau upload menggunakan fitur mass uploader dari marketplace, maka untuk image-nya itu kita udah nggak bisa lagi tuh pakai image yang berasal dari marketplace. Contoh, kita mau upload ke Topet, supplier dari Shopee. Kita udah scraping nih toko yang di Shopee kan. Tentu URL image-nya itu URL image-nya Shopee. Contoh ya, contoh kasus nih. Misalnya kita nih ambil dari Shopee nih. Kita bisa lihat di sini nih, link image-nya itu dari Shopee. Nah, kalau kita mau upload ke Topet atau sebaliknya, dari Topet mau kita upload ke Shopee, itu udah nggak bisa lagi secara langsung. Saya nggak tahu, kayaknya semua marketplace sepakat bahwa dari marketplace A ke marketplace B itu link image-nya udah nggak berlaku lagi tuh. Nah, untuk itu, bagaimana caranya mengakali hal ini? Kita gunakan hosting image seperti Cloudinary atau imagekit.io kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah ada hosting image yang bisa kita jadikan tempat penyimpanan image-image supplier untuk kita posting nantinya, seperti itu. Jadi fungsi utama ini adalah untuk memindahkan image-image yang ada di marketplace ke hosting yang ada di menu ini ya, Cloudinary atau imagekit.io, seperti itu. Nah, sedangkan watermark image ini sebenarnya fitur tambahan aja sih bagi siapa yang mau menambahkan watermark di image supplier ya, bisa menggunakan file yang nanti akan disetting di sini, seperti itu. Jadi kalian watermark atau tidak, image supplier itu wajib harus kita pindahkan ya, kalau kita mau pakai fitur mass uploader yang ada di marketplace. Seperti itu ya. Jadi ingat, ini fitur ini wajib digunakan. Jadi bukan berarti, jadi ada member lama Dutch Scraper tuh nanya, loh kok malah tambah ribet ya pakai Dutch Scraper? Ini sebenarnya bukan dari Dutch Scraper, tapi marketplace yang membuat regulasi baru sehingga Dutch Scraper harus berubah, harus menambah fitur ini. Justru dengan adanya fitur ini, dropshipper terbantu dengan adanya fitur ini, sehingga nggak perlu mindahin satu-satu. Banyak banget yang bingung bagaimana caranya mindahin dari image yang ada di marketplace menuju hosting yang kita miliki sendiri. Itu ribet banget, seperti itu loh. Dan nggak semua orang bisa paham kalau kita jelasin. Makanya akan lebih gampang dan kita pindahin aja nih ke Cloudinary atau ImageKit. Jadi seperti itu ya. Kalian butuh atau enggak untuk di watermark image-nya, itu akan tetap menggunakan fitur ini. Oke ya, sampai sini. Oke, itu manfaat dari adanya fitur watermark. Saya nggak tahu sebenarnya mau dibikin menu apa namanya, tapi kayaknya agak sulit kalau jadi lebih gampang ya dibikin watermark. Padahal sebenarnya sih watermark itu nggak wajib di sini, tapi intinya adalah memindahkan image yang ada di marketplace ke hosting lain, seperti itu. Oke, sampai sini. Lanjut saya coba masukkan file source. Apa sih file source? Jadi file source ini kan kita udah scraping nih awalnya, dapatkan result scrapingnya. Nah, dari hasil scraping itulah kita coba untuk pindahkan image-nya. Kita ubah linknya. Paham ya? Nah, kadang-kadang gini, kebanyakan itu member juga nggak ngecek lagi hasil dari scraper, langsung aja dia ada scraping, langsung watermark, langsung converter. Saran saya, habis kalian scraping, cek hasilnya. Karena kebanyakan nih hasil dari scraping itu ada yang berantakan nih CSV-nya. Jadi nggak rapi kayak gini, berantakan. Nah, dengan berantakan itu kita harus setting dulu, kita harus benerin dulu supaya nanti di step selanjutnya itu nggak ada masalah lagi. Oke, baik ya. Kalau seandainya nih ada teman-teman yang menemukan kok hasil scrapnya berantakan, ya itu sudah ada solusinya di menu FAQ di website dutchboot.net. Jadi tolong dicek kembali ya. Nanti saya juga akan buatkan video tutorial selanjutnya terkait bagaimana membetul atau merapikan CSV yang berantakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini watermark kita ambil aja nih, kita contoh
mau menggunakan custom link aja ya, yang cepet nih, yang simple. Kita coba yang ini apa, Shopee ya. Oke, kita coba Shopee. Open. Kita close dulu ya, biar bisa digunakan nih. Nah, oke. Saya lupa sekalian aja nih, saya bahas. Lanjut set baris. Ingat ya, ini set baris, bukan set page seperti scraper, tapi set baris. Fungsinya apa? Jadi proses pemindahan image ini itu bisa memakan waktu cepat ataupun lambat gitu loh, tergantung bagaimana kondisi internet kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung bagaimana bagaimana hosting image bisa hosting image ini kondisinya apakah sedang overload atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau hosting image-nya seperti Cloudinary atau ImageKit itu banyak yang akses atau kebetulan lagi ada servernya overload, ya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi bukan semata-mata karena koneksi teman-teman, tapi bisa jadi juga karena kondisi hosting image-nya atau marketplace-nya sendiri juga sedang overload, seperti itu ya. Jadi untuk itulah kita sediakan set baris di sini. Fungsinya apa? Untuk mencicil. Kayak gitu ya. Jadi mencicil supaya tidak terlalu berat. Misalnya nih, saya punya 6 produk, kebetulan ini sedikit ya, cuma 6. Nah, bagaimana 5 ya. Nah, cuma 5. Jadi sedikit. Kalau seandainya kita set 1 sampai 6 ya masih enteng sih, harusnya tidak perlu makan waktu yang lama. Tapi kalau seandainya udah ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan, nah itu baiknya dicicil kayak gitu. Tapi tenang aja, walaupun nanti di tengah jalan error, kita tinggal lihat aja di produk yang mana yang di error, nanti kita stop, lalu kita lanjut lagi. Makanya dengan adanya set baris ini kita enak nih. Kalau kita misalnya udah 110 yang sukses, ternyata stop di tengah jalan. Wah, gue mau lanjut ke 111 dong. Tinggal set aja barisnya nih. Ingat ya, acuan set baris ini adalah yang ada di sini nih. Yang dia ada di Excel-nya nih ya. Itulah acuan set baris. Jadi kalau seandainya kalian setting 1 ke 1, udah pasti nggak jalan. Kenapa? Karena yang kalian setting adalah kolom-kolomnya, title kolom kayak gitu loh, bukan datanya. Paham ya? Jadi pastikan set baris ini tuh dimulai dari angka 2 atau ke bawah ya. Jadi bukan 1, karena kalau 1 itu ya kalian setting untuk judul kolom seperti itu. Oke, saya rasa udah paham sampai sini. Nah, ini tentang hosting image yang akan kita gunakan. Ini di sini kita kasih alternatif ya, ada 2. Yang pertama Cloudinary, yang kedua ImageKit. Untuk masing-masing cara mendapatkan API key untuk Cloudinary dan ImageKit itu ada di menu tutorial ya. Bisa disimak nanti di menu tutorial di web. Bisa kalian cek sendiri, ada video terpisahnya. Oke ya. Nah, jadi harapan saya dengan kalian nonton ini, kalian udah melakukan registrasi ke ImageKit atau Cloudinary, sehingga kalian bisa tinggal ngambil APK-nya doang. Contoh nih, saya udah ada imagekit.io ataupun Cloudinary ya. Nah, seperti ini APK, API Secret, dan Cloud Name. Itu yang dibutuhkan untuk kita menggunakan Cloudinary ya. Nih, kalau Cloudinary kita butuh 3 hal: APK, API Secret, maupun Cloud Name. Nah, tinggal copy to clipboard ya. Terus ini diketik aja, tinggal atau diklik seperti itu. Oke, tinggal copy, masukin ke sini nantinya. Kita coba pakai Cloudinary dulu ya. Yang ini Cloud Name-nya, APK-nya yang ini, lalu Secret. Oke, selesai. Nah, setelah kita selesai, lalu lanjut nih, kita mau setting. Oh, ini watermark image ya. Ini kalau semua ini sifatnya wajib kalian isi ya. Jadi file source, set baris, cloud image hosting, ataupun save to, ataupun source image, itu wajib kalian isi, kalian pilih, kalian isi. Tapi kalau watermark image, seperti saya bilang tadi, ini menu memang namanya watermark, tapi tidak wajib
untuk kalian watermark setiap image-nya. Tapi ini wajib kalian lewati untuk memindahkan image-nya ke hosting image. Oke ya. Jadi ini silahkan mau dikosongin. Kalau dikosongin berarti kalian menggunakan image yang sama persis dengan supplier, atau kalian bisa isi dengan image PNG yang kalian miliki. Contoh kalau saya udah siapin nih watermark. Nih, saran saya kalau kalian menggunakan Cloudinary itu pakailah frame. Ya, bentuknya frame seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan imagekit.io, gunakan logo saja, karena logo ini nanti akan otomatis disetting di ujung kiri bawah atau ujung kanan bawah dari file image-nya, file image aslinya. Kita coba yang ini ya, yang Cloudinary dulu ya, kita coba. Lalu ini saya setting biar nggak banyak, biar cepet aja buat testing. Berarti kita hanya setting untuk di baris kedua ya. Ini artinya kita setting untuk di baris kedua aja. Lalu kita save. Save-nya di mana? Terserah kalian mau di mana. Saran saya lebih baik simpannya itu di tempat yang sama seperti file aslinya, di sini di custom ya. Oke. Nah, ini semua udah dilakuin. Pastikan kita close dulu nih. File source-nya jangan sampai nanti kita masih buka atau kita jalanin nanti akan jadi masalah, tidak akan jalan. Oke, kita start ya. Oke, dia akan mengupload file watermark dulu. Oke, kita coba cek. Di sini. Oh, kebetulan dalam satu produk ini dia hanya satu image doang ya, jadi prosesnya juga cukup cepat. Cuma nanti ketika seandainya dia ada 5 file di sini, ada 5 image, maka semua image-nya akan dipindahkan ke image hostingnya sendiri. Kita coba lihat lagi ya hasilnya. Nah, hasilnya adalah WM result ini. Nanti kita coba lihat. Oke, ini hasilnya. Template-nya, formatnya sama persis seperti scraping. Tidak ada perbedaan, hanya saja link URL-nya berubah. Tuh, lihat. Jadi seperti ini. Kita coba akses ya. Kita coba lihat hasilnya. Wah, seperti ini nih. Oke ya. Jadi oke, kita coba lihat hasil file aslinya seperti apa. File aslinya ini ya. Kita coba lihat. Sip. Ini file aslinya. Dan ini hasil dari Cloudinary-nya ya. Nah, sebenarnya ini nanti kita harus memang kita harus setting sendiri nih untuk frame-nya. Karena kan gini, masing-masing supplier itu punya image yang ukurannya beda-beda nih, gitu ya. Untuk itu kita harus try and error nih, kita nggak bisa langsung main hajar aja, sedangkan nanti data hasilnya hancur nih. Kita kayak gini, ini kan bagian leher yang nggak kelihatan kan, tuh ini ada yang hilang seperti itu. Jadi makanya saran saya untuk awal kali kita mau bikin watermark dan lain-lain itu kita testing dulu satu baris saja cukup. Kalau udah oke, semuanya bagus, baru kita hajar untuk semua image. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk Cloudinary. Sekarang kita coba testing untuk yang ImageKit ya. Nih, kita pindah ke ImageKit. Nah, untuk ImageKit itu ImageKit nggak butuh yang namanya API secret dan juga cloud name. Dia hanya butuh API key. Oke ya, paham ya. Dia hanya butuh API key. Nah, di sini kita coba ambil foto yang banyak ya. Kalau tadi kan Shopee sedikit tuh. Nah, di sini Bukalapak ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, kita coba. Bukalapak dia punya 3 image. Nah, kita ambil dari Bukalapak. Oke, nah ini kita setting baris kedua juga ya, nggak masalah harusnya. Lalu ini kita satuin aja image-nya, nanti hasilnya di WM result ya. Lalu ini kita pilih image kit udah. Nah, untuk watermark image
saya ambil yang logo ya. Oke, jadi bukan ambil yang frame, karena kalau frame kurang cocok ditaruh di image kit. Frame itu cocoknya menggunakan Coordinary, tapi kalau seandainya hanya logo watermark doang, bagusnya pakai image kit. Oke, kita ambil epic key dari image kitnya ya. Nah, untuk tahu ini kita login nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke menu epic keys. Menu epic keys. Kita tunggu ya. Kita coba ulang lagi. Oke, langsung dapat nih. Lalu ini ini teman-teman suka bingung yang mana yang dipakai. Contoh ya, ini pastikan yang digunakan adalah private key. Private key ya, bukan public key. Nih, pastikan menggunakan private key. Kita copy ya. Oke, copy. Kita coba. Udah. Oke, kita coba start ya. Oh, sebentar. Kita close dulu. BL juga kita close dulu. Nah, ini Scrap Shopee kita close aja biar enak ya. Sip, kita coba lagi. Nah, ini setiap image-nya itu akan diproses sama fitur watermark ini. Jadi semuanya akan diproses dan nanti persatuan produknya akan ditampilkan selesai diproses seperti itu. Jadi seandainya nih image 1 jalan, image 2 jalan, image ketiga masalah, nanti keseluruhan produk ini tuh masalah. Statusnya akan jadi error gitu, tidak menjadi sukses. Nanti akan ada result file yang namanya WM error. Nah, di situ file yang isinya semua yang bermasalah seperti itu ya. Nanti fungsinya buat apa? Nanti kalau seandainya ada yang masalah seperti itu, tinggal di watermark ulang aja WM error tadi, file WM error tadi, sehingga nanti kita nggak perlu untuk mengulangin lagi semuanya. Jadi kalau ada error, dia akan ditampung di WM error namanya. Nah, di situ kalian kan ada tampungan semua yang masalah tuh. Nah, tinggal di watermark lagi aja untuk nanti disapu lah kira-kira ujungnya ya. Jadi semua diproses dulu, ketika ada masalah kan ditampung di WM error. Nah, setelah semua selesai, WM errornya tinggal di watermark lagi aja. Karena bisa jadi itu masalah koneksi dan lain-lain, sehingga itu tinggal diproses ulang dan selesai. Nanti juga akan sukses dengan sendirinya seperti itu ya. Oke, sampai sini kita coba lihat hasilnya. WM result. Nah, ini yang BL ya. BL. Tuh lihat, udah pindah nih. Kita coba lihat hasilnya ya. Semoga cocok image-nya dengan dashboard logo. Waduh, nah ini menandakan karena logo PNG dari dashboard itu gede ya. Kita coba cari ya, logo dashboard itu gede. Tuh, 793 dikali 793. Sedangkan ukuran dari image-nya sendiri emang ya sekitar 800 kali 800 seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus testing dulu satu file image yang mana itu akan menjadi settingan watermark kalian. Kalau udah sukses, udah cocok, baru kalian lakukan eksekusi buat semuanya seperti itu ya. Jadi saran saya, kalau ketemu seperti ini, logonya ini dikecilin dulu, sehingga nanti bisa contoh misalnya 50 kali 50 atau apa, nanti dia akan ada di ujung sini nih seperti itu, atau di ujung sini saya lupa ingat antara kanan atau kiri, tapi di ujung kiri kanan atau kiri atau kanan bawah seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini udah pindah. Nah, dengan pindahnya link-link yang ada di sini, maka dengan otomatis data ini sudah bisa kalian siapkan untuk di-convert ke menu convert ini. Oke ya, itu step selanjutnya sebelum kalian coba mengupload ke Mass Uploader. Tapi dengan step ini bisa dipastikan bahwa tidak akan ada terjadi error file image ketika proses Mass Upload berlangsung. Oh iya, hampir kelewat nih. Jadi ada satu lagi hal yang perlu kalian pastikan, yang harus kalian tentukan di sini ya. Contoh gini. Ini ada source image dari URL marketplace atau hard disk. Ini maksudnya apa sih? Jadi
Kalau URL marketplace itu berarti image yang akan diambil untuk dipindahin ke marketplace, ke hosting image itu adalah link image, link dari marketplace, link URL dari marketplace. Sedangkan untuk harddisk ini berlaku ketika kalian mendownload image dari supplier. Kalian download ke harddisk kalian, lalu kalian ubah, kalian bikin watermark sendiri dan lain sebagainya sehingga siap upload. Nah, maka yang harus kalian pilih adalah yang harddisk. Jadi dia akan memilih file yang ada di harddisk. Jadi nanti yang dia akan pindahkan itu adalah yang ada di kolom-kolom ini. Nanti kalau seandainya nih teman-teman scraping itu menggunakan option download image, maka kolom-kolom ini akan terisi link atau path dari image yang ada di PC kalian. Saya kasih contoh ya. Contohnya di mana tadi ya? Nah ini nih, ini yang ada image-nya nih. Oke, ini ada image ya. Nah, di sini. Tuh lihat. Ini ada link-link yang kalian download. Nah, link-link image inilah yang nanti akan dipindahkan kalau kalian memilih harddisk. Tuh. Paham ya? Nanti berarti dengan kalian udah melakukan proses editing secara manual di PC, berarti sebenarnya sih ini tinggal dikosongin aja. Nggak dibutuhkan lagi. Seperti itu ya. Dan pastikan ketika kalian melakukan editing image-image yang ada di sini itu di save aja ya, jangan save as, karena dia akan tetap membaca nama dari image-image ini. Jadi ketika kalian edit jangan save as. Kalau save as kan berarti nama image-nya berubah. Kalau nama image yang berubah, dengan kata lain yang di pad ini udah nggak sesuai lagi dong, nggak cocok lagi, karena hasil editing kalian bukan di sini tapi ada di file yang sudah di save as. Jadi saran saya, kalau melakukan proses editing, di save aja sehingga image yang ada di sinilah yang memang berubah. Image path inilah yang akan berubah, bukan hasil save as. Semoga paham ya sampai sini ya. Jadi fitur ini fungsinya memang untuk memilih antara menggunakan image yang ada di URL marketplace atau menggunakan image yang ada di harddisk kalian. Seperti itu. Oke ya, paham ya. Ini merupakan fitur yang wajib kalian lakukan, kalian lewati ketika ingin melakukan proses upload ke marketplace menggunakan fitur mass uploader. Apapun itu, ke Shopee, ke BL, ke Jackmo, ke Topet, sekarang ini semua sama. Masing-masing tuh pada gengsi nggak mau ngambil file dari masing-masing marketplace. Oke ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisnis dropshipnya berjalan dengan lancar. Terima kasih.